Selanjutnya, secara mikro, ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu cara evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan mengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Nah, selanjutnya ini ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung memonopoli pasar-pasar tersebut karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipandu oleh telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada awal tahun 1970-an, teknologi personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi. Pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengelola database ataupun data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan ini semakin marak. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Tidak seperti pada era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini, perusahaan-perusahaan lebih ditekankan sistem informasi, yaitu menjadikan komputer dan teknologi informasi sebagai komponen dari sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan pada era tahun 1980-an ini adalah penciptaan dan pengusahaan informasi secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia industri secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi atau information technology. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software.
Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Sektor Perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Sistem Informasi Debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Sistem informasi debitur dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut. Salah satunya yaitu membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Selanjutnya, Sistem Informasi Pengawasan atau BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR, termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Mungkin itu saja pembahasan resum yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.